keluarga besar Saga yang Tuhan Yesus kasihi. Pada sore hari ini kita akan diberkati kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini kita membahas bekerja menghasilkan karya, bekerja menghasilkan buah. Dan kita akan satu di dalam doa, baru kita akan bahas materi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah di sore ini. Kami akan kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu, mengurapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan materi maupun semua keluarga besar Saga yang menyaksikan penayangan firman Tuhan ini. Roh Kudus jamah setiap kami, sehingga hakikat dari firman yang kami baca, kami pelajari benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sehari-hari kita berkutat dengan pekerjaan di lingkungan perusahaan Saga ini. Baik dari tingkat yang paling tinggi sampai semua lapisan ke bawah, cleaning service ya, semua tanpa terkecuali bidang-bidang pelayanan, baik di manajemen maupun yang kontak langsung dengan para pembeli ya. Dan kita mau bahwa pekerjaan ini bukan sekedar kita kerjakan hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk kehidupan diri kita, pribadi kita. Kita bekerja, kita datang di jam kerja yang ditetapkan, dan setiap bulan kita terima gaji. Tidak cukup sampai di situ, sebab selaku orang benar, anak-anak Tuhan, kita hidup bukan sekedar menjalani rutinitas, tetapi kita hidup dituntut untuk berbuah. Kita melihat bacaan firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 22a, dikatakan begini: tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apa sih bekerja memberi buah? Atau apa sih bekerja menghasilkan satu karya, sesuatu yang berdampak? Nah, hari ini kita mau pelajari. Ketika Rasul Paulus memberi nasihat dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa kalau kita ingin hidup maka harus bekerja. Bekerja yang bagaimana? Dan bekerja yang memberi buah. Bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri atau untuk keluarga kita, tetapi berguna juga bagi orang lain. Apalagi saudara ada di satu perusahaan besar yang bergerak ya, memberi pelayanan untuk segala kebutuhan sehari-hari ya, untuk sembakonya, dan saudara langsung melayani masyarakat kontak langsung. Berarti ketika kita bekerja, kita bukan sekedar datang di jam yang ditetapkan, berapa jam kita bekerja, lalu 1 bulan kita terima gaji. Tetapi saya bekerja, saya berhadapan dengan berbagai jenis sembako, mungkin berbagai jenis produk yang akan dicari masyarakat di kota ini. Dan ketika saudara ditempatkan di bagian langsung yang melayani masyarakat, orang akan bertanya, di lorong mana tersedia barang yang saya butuhkan, saya mencari ini ya. Jadi pekerjaan saudara secara tidak langsung, mau tidak mau, saudara akan berhadapan dengan orang banyak. Dan Rasul Paulus mengajarkan, kalau aku bekerja untuk menghasilkan buah. Nah, ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus sedang dipenjara di Roma. Kita bisa meneladani ini, sekalipun dalam keterbatasannya, dalam penderitaannya, dia masih melayani orang lain dengan nasihat-nasihatnya, dengan surat-surat yang dia tulis. Nasihat untuk tetap berjuang, tetap setia pada ajaran Kristen dan Injilnya.
kita pun bisa merefleksikan hal ini dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita yang hidup di alam merdeka, yang relatif tidak ada tekanan, keterbatasan, tentu seharusnya kita juga bisa berbuat banyak untuk melakukan pekerjaan yang bisa memberkati orang lain. Wow, bagaimana tuh Ibu Pendeta? Bekerja, kita digaji untuk kebutuhan kita, tapi kita bisa memberkati orang banyak. Nah, surat ini ditulis ketika tadi dikatakan Rasul Paulus dalam penjara. Ya, kalau dalam penjara, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, wah, bagaimana mau kasih nasihat orang, mau menghibur orang, ya, di dalam penjara dikungkung seperti itu pasti apa? Tertekan. Untuk diri sendiri saja sudah sulit. Bagaimana masih bisa bersuka cita dan memberkati dengan tulisan-tulisan suratnya kepada jemaat-jemaat di luar penjara. Mungkin hari ini saudara tidak dalam penjara, tapi saudara dalam pergumulan yang berat. Ada tekanan, tapi saudara harus datang ke tempat bekerja. Saudara harus berhadapan dengan setumpuk pekerjaan. Mungkin yang harus ditata, yang harus digeser, yang harus dikalkulasi, dipertanggungjawabkan. Atau saudara harus berhadapan dengan konsumen, dengan pembeli. Walaupun saudara sedih dengan masalah yang dihadapi dalam penjara persoalan kehidupan, saudara masih tetap harus tersenyum. Cari apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Rasul Paulus, dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Bukan bekerja asal saja, bukan bekerja asal memenuhi jam kerja, bukan bekerja asal-asalan. Ya, emang gua pikirin mau bagus atau tidak. Yang penting gua kerja, gua digaji. Ya, tidak demikian buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kita bekerja, dan kalau aku bekerja itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, menghasilkan sesuatu. Orang puas dilayani, meskipun ya kita tersenyum, bibir kita tersenyum, wajah kita buat sedemikian rupa, penata layanan yang terbaik. Apa Ibu sudah benar ini yang dicari? Produk ini yang Ibu cari? Kalau kecap, ada berbagai jenis kecap. Tepung terigu, mungkin ada berbagai merek tepung terigu. Ya, ikan sarden, mungkin ada berbagai jenis ikan sarden. Ketika kita mencoba, inikah yang dicari? Dengan senyum kita. Dan orang yang mencari ketika mendapatkan barang yang mau dibeli, mereka akan puas, mereka akan, aduh terima kasih, saya nggak perlu susah-susah cari, kamu sudah sodorkan ke saya. Nah, saudara yang kekasih, padahal mungkin saudara melakukannya dalam penjara, dalam tekanan, ya, masalah yang saudara hadapi. Anak mungkin di rumah yang sakit, sementara saudara ada di tempat pekerjaan. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dibatasi jeruji penjara, dia tetap bisa memberi semangat, memberi nasihat yang terbaik. Maukah saudara menerapkan hal ini? Aduh Ibu Pendeta, sangat sulit, sangat susah. Memang benar. Tetapi yakinlah, ketika kita mengerjakan bagian kita, berusaha mengerjakannya dengan pertolongan Tuhan, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal, melampaui pikiranmu, hatimu, melampaui artinya melewati pikiran kita, dihantui dengan hal-hal yang menakutkan. Pikiran kita, aduh bagaimana anak yang sakit di rumah saya tinggal bekerja. Tuhan, bagaimana dengan masalah dapat kabar orang tua di kampung dalam keadaan sakit. Tetapi aku tidak mungkin merenung, aku tidak mungkin dalam kesedihan dan tidak berbuat apa-apa. Kita tetap harus melangkah, kita harus datang ke tempat pekerjaan. Dan kita tetap harus menampilkan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika itu saudara kerjakan, itu hanya bisa dikerjakan dengan engkau berteriak minta pertolongan dari Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui beban pikiranku, melampaui pikiran, melampaui hati,
Itu yang membuat aku sanggup mengerjakannya. Bekerja menghasilkan buah. Waktu saudara mengerjakan itu, saudara diberi kekuatan. Ada semangat yang baru. Ternyata aku bisa ya mengatasi masalah. Aku tetap ada di tempat bekerja. Aku tetap bisa memberi pelayanan yang terbaik. Dan ketika engkau melangkah ke tempat seperti itu, di kondisi seperti itu, maka benar damai sejahtera Allah turun atas saudara. Pertolongannya dinyatakan. Baik, saudara yang terkasih, ingin menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah, kuncinya adalah bekerja dan lakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Bekerjalah dengan semangat dan sepenuh hati dan libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Jadi saudara yang kekasih, bekerjalah dengan sepenuh hati, libatkan Tuhan dan lihat hasilnya. Pergumulan yang saudara tinggalkan di rumah pada saat datang ke tempat pekerjaan, ketika engkau mau melakukan yang terbaik, Tuhan menolong apa yang kau tinggalkan di rumah. Jadi sekali lagi, ingat Rasul Paulus menuliskan semuanya ketika dia dalam keadaan di penjara, dalam keadaan tertekan. Tapi dia lupakan semuanya itu. Dia mengerjakan yang jadi bagiannya. Bekerja, menulis surat, memberikan nasihat. Dan orang di luar penjara diberkati. Kemudian apa yang terjadi? Dia pun diberkati, terlepas, bebas dari penjara. Hari ini saya mau katakan, siapapun saudara, apapun bagian yang dipercayakan perusahaan ini kepada saudara, dan di balik pekerjaanmu, entah dalam keluarga, entah dengan masalah-masalah kehidupan, mungkin saudara sedang menghadapi banyak pergumulan. Jangan kendor dalam bekerja. Jangan membuat kendor semangat bekerja sama dengan tim. Jangan membuat engkau jadi tidak disiplin karena masalah-masalah yang kau hadapi. Tetapi ambil semangat Rasul Paulus dalam penjara. Dia tetap sukacita. Dia tetap mengerjakan yang jadi bagiannya. Dan ketika dia kerjakan yang jadi bagiannya, bekerja dengan segenap hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja untuk memberkati banyak orang, Tuhan tidak tinggal diam. Dia dibebaskan dari penjara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kami, kalaupun di antara keluarga besar Saga yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini, ada dalam pergumulan yang berat, yang tidak bisa diceritakan kepada pimpinan, tidak bisa diceritakan kepada teman satu tim, tetapi dia bisa, kami semua bisa menceritakan semua kepada Tuhan. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, tidak pernah kami mengalami jalan yang buntu. Berikan kami juga Tuhan motivasi kuat seperti Rasul Paulus, supaya kami tetap tenang dalam tekanan-tekanan kehidupan yang kami hadapi, dan kami tetap mengerjakan tugas kami dengan baik. Ketika kami kerjakan tugas kami dengan baik di perusahaan ini, maka kami percaya Engkau akan menolong masalah yang kami hadapi, seperti Engkau membebaskan Rasul Paulus dari dalam penjara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, memberkati saudara-saudara kami yang sakit sekalipun. Kau tolong, Kau jaga, Kau berikan mujizat kuasa kesembuhan sehingga bisa masuk dalam bekerja kembali. Memberkati perusahaan Saga, memberkati semua karyawannya, pimpinan-pimpinan dari Saga yang tersebar di kota sampai kabupaten, memberkati manajer, memberkati keluarga owner, memberkati perusahaan-perusahaan rekanan Saga. Semuanya Tuhan ada dalam tangan kasih anugerah-Mu, dan Tuhan menolong. Biarlah kinerja kami, semua teman-teman yang bekerja, semakin hari bekerja dengan menghasilkan buah. Ada terobosan-terobosan yang dibuat lewat pekerjaan kekasih-kekasih, sahabat-sahabat di perusahaan ini. Terima kasih Bapak, berkati kota Jayapura, berkati provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia.
Pada akhirnya saudara terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya turun melimpah atas kita semua dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.